Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala al-hukama fi zuhdi khamsu khisalin as-siqqatu billah wattabarri anil khalqi wal ikhlasu fil amal wahtimaludz zulmi wal qanaatu bima fi yadi. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, salah satu sifat terpuji yang ada pada diri manusia adalah sifat zuhud. Di samping sifat tawadhu, qanaah, itu ada sifat namanya sifat zuhud. Zuhud adalah akhlak mahmudah dan karimah yang diajarkan Nabi. Zuhud itu kata ahli hikmah, orang dikatakan zuhud bila di dalam dirinya terdapat 5 perkara. Orang itu mempunyai sifat zuhud kalau dalam diri seseorang itu ada 5 perkara. Apa 5 perkara yang menjadikan orang itu zuhud? 1, as-siqatu billah, percaya penuh kepada Allah. Sebagaimana Allah menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Allah sampai kamu betul-betul yakin. Nah, percaya penuh kepada Allah. Apa yang sudah dijamin oleh Allah, dia 100%. Apa yang belum dijamin oleh Allah, dia berusaha. Nah, ini namanya orang zuhud itu punya as-siqatu billah, percaya penuh kepada Allah, keyakinannya mantap kepada Allah, tidak sedikit pun ada kata ragu. Ini as-siqatu billah. Yang kedua, orang zuhud itu di dalamnya ada apa? Wattabarri'u anil khalqi, terbebas dari makhluk, terbebas dari ketergantungannya kepada makhluk. Jadi dia hidup itu bebas, sebebas-bebasnya. Dia hanya yang dituju ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, hanya Allah yang dituju. Nah, ini yang kedua, terbebas dari sandaran kepada makhluk. Yang ketiga, perkara yang menjadikan orang itu zuhud, yang ketiga, wal ikhlasu fil amal, dia selalu berusaha ikhlas dalam beramal, berusaha setiap amal lillahi ta'ala, hanya semata-mata karena Allah. Nah, orang yang ikhlas ini hidupnya rasa tenang. Nah, contohnya ikhlas itu bagaimana, Pak? Kan disuruh ikhlas. Contohnya ikhlas itu kalau kita BAB. Nah, itu setelah kita keluarkan, selesai dikeluarkan, tidak pernah dicari lagi, justru tambah terasa nikmat. Alhamdulillah bisa keluar. Itulah contohnya ikhlas, mengeluarkan sesuatu
tapi dia justru tambah senang, tambah merasa nikmat. Dia berbuat apa itu ringan, karena hanya semata-mata dibenci oleh Allah dia tidak geser, dipuji oleh manusia juga tidak geser. Jadi dia itu dihina oleh manusia ya juga biasa, dipuji oleh makhluk juga biasa, jadi nggak ada perbedaan. Nah ini orang yang dalam zuhud, dalam beramal ikhlas. Yang keempat, wahtimalul dzulmi, dia sanggup menanggung kezaliman yang pernah dilakukan. Jadi kalau dia pernah berbuat dosa, itu konsekuensinya dia berani menanggung dan berusaha untuk tobat. Kalau dosa kepada sesama manusia diselesaikan dengan halal bihalal, mengembalikan haknya. Kalau dosa kepada Allah, istighfar dan taubat kepada Allah. Ternyata zalim kepada manusia itu lebih berat daripada zalim kepada Allah. Kalau kita berbuat zalim kepada Allah, istighfar, taubat, beres. Tapi kalau kepada manusia itu harus halal bihalal, mohon direlakan dan dikembalikan hartanya. Nah ini orang-orang dulu, kiai-kiai dulu itu dia bilang nanti itu yang lama masuk surga itu ya para pejabat-pejabat tinggi itu. Mengapa? Kalau dia berbuat zalim, korupsi kepada rakyat, maka dia nanti akan ditanggung, diminta pertanggungjawaban rakyat sebanyak ini. Entek itu pahalai, kata-kata kiai tua dulu. Kalau dia itu dipercaya terus dia zalim kepada rakyatnya, nah ini nanti dia itu harus bertanggungjawabkan kepada sebanyak rakyat yang dipimpin. Ini beratnya seperti itu. Yang terakhir, yang kelima yang terdapat pada sifat zuhud itu apa? Wal qanaatu bima fil yadi, dia merasa cukup apa yang sudah diberikan oleh Allah setelah berdoa dan berusaha maksimal. Berdoa kepada Allah supaya mendapatkan rezeki yang halal, berusaha keras untuk mencapai rezeki itu, begitu hasilnya seberapapun dia merasa cukup. Nah ini namanya qanaah. Itulah Bapak Ibu kajian pagi ini. Sifat terpuji yaitu sifat zuhud, ada 5 di dalamnya. Yang pertama, dia berkeyakinan penuh kepada Allah. Yang kedua, terbebas dari ketergantungannya dengan makhluk. Yang ketiga, dia berusaha ikhlas dalam beramal. Yang keempat, dia berani menanggung kezaliman yang pernah dilakukan. Dan yang terakhir, dia merasa cukup apa yang sudah diberikan oleh Allah atau qanaah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mencapai 5 hal ini. Amin. Allahumma amin. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.